Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka ingin. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Kita dapat dengan mudah memaafkan seorang anak yang takut akan kegelapan, tragedi kehidupan yang sebenarnya. Orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Salah satu hukuman menolak berpartisipasi dalam politik adalah kamu akhirnya diperintah oleh orang tidak kompeten. Gagasan adalah sumber dari semua hal. Keindahan gaya dan harmoni dan keanggunan dan ritme tergantung pada kesederhanaan. Persahabatan sejati hanya bisa eksis di antara yang sederajat. Kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan diri sendiri, ditaklukkan oleh dirimu sendiri adalah sesuatu yang paling memalukan dan keji. Puisi lebih dekat dengan kebenaran vital daripada sejarah. Penyair mengucapkan hal-hal besar dan bijaksana yang mereka sendiri tidak mengerti. Seorang pahlawan dilahirkan di antara 100, orang bijak ditemukan di antara 1000, tetapi orang yang cakap mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. Bersikap baiklah, karena semua orang yang kamu temui sedang berjuang dalam pertempuran mereka sendiri. Musik memberi jiwa ke alam semesta, sayap ke pikiran, kemampuan terbang ke imajinasi dan kehidupan untuk segalanya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menawan, penuh variasi dan kekacauan, dan membagikan semacam kesetaraan untuk yang setara dan tidak setara. Orang-orang seperti tanah. Mereka dapat memeliharamu dan membantumu tumbuh sebagai pribadi atau mereka dapat menghambat pertumbuhanmu dan membuatmu layu dan mati. Para penguasa negara adalah satu-satunya orang yang seharusnya memiliki hak istimewa untuk berbohong, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka dibolehkan berbohong demi kebaikan negara. Mereka yang menceritakan kisah memerintah masyarakat. Apapun yang menipu manusia tampaknya menghasilkan pesona magis. Tirani secara alami muncul dari demokrasi. Kediktatoran secara alami muncul dari demokrasi, dan bentuk tirani dan perbudakan yang paling buruk muncul dari kebebasan yang ekstrim. Menghasilkan uang adalah urusan yang melelahkan, karena mereka tidak memiliki standar tetapi hanya nilai tunai. Tidak ada yang indah tanpa perjuangan. Aku adalah orang paling bijaksana yang hidup, karena aku tahu satu hal, dan itu adalah aku tidak tahu apa-apa. Keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti. Terdapat dalam diri setiap orang, bahkan mereka yang tampaknya paling moderat, sejenis keinginan yang mengerikan, liar, dan di luar hukum. Kita tidak belajar, dan apa yang kita sebut belajar hanyalah proses perenungan. Tinta yang digunakan untuk menulis semua sejarah hanyalah pengetahuan adalah opini yang benar. Keadilan berarti mengurus urusan sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain. Ada beberapa hal yang tidak boleh membuat orang marah, apa yang bisa mereka kontrol, dan apa yang tidak bisa mereka kontrol. Lebih baik menjaga mulut Anda tetap tertutup dan membiarkan orang lain keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan, daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Kelebihan umumnya menyebabkan reaksi, dan menghasilkan perubahan ke arah yang berlawanan, apakah itu di musim, atau pada individu, atau di pemerintahan. Untuk pengenalan jenis musik baru harus dijauhi karena membahayakan seluruh negara, karena gaya musik tidak pernah diganggu tanpa mempengaruhi institusi politik yang paling penting. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul dia adalah pelindung.
Berpikir adalah berbicaranya jiwa dengan dirinya sendiri. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Tapi katakan, dokter ini siapa? Anda hanya berbicara, dia penghasil uang, pencari nafkah dari biaya, atau penyembuh orang sakit. Bahaya berhati-hati untuk menguntungkan orang lain. Ada 3 kelas pria, pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Tapi hukuman utama yang akan diatur oleh seseorang buruk jika seorang manusia tidak ingin dirinya memegang jabatan dan kekuasaan. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Arah yang diberikan pendidikan untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya.